Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 1 Februari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Penolong Terbaik. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ke-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan dia akan diam di dalam kamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih bahwa Engkau memberikan sebuah penyertaan, pertolongan, kekuatan, kasih setia, segala sesuatu yang terbaik secara konsisten dan terus menerus dan tidak terhenti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, penolong yang terbaik. Berbicara tentang penolong yang terbaik, hidup kita dipanggil dari semenjak kita kecil, diajarkan oleh guru, diajarkan oleh orang tua, yaitu prinsip tolong menolong. Biarlah kita menjadi pribadi yang saling tolong menolong. Mengapa kita perlu tolong menolong? Karena tidak ada manusia yang sanggup melakukan segala hal itu sendiri. Bukankah dalam hidup kita sepanjang hari, kita sangat bergantung dari pertolongan-pertolongan orang lain. Kita tinggal di rumah, kita bisa menikmati air, kita bisa menikmati listrik, kita bisa menikmati gas. Itu ada karya dan pekerjaan orang lain. Sehingga air spam bisa sampai ke rumah kita, listrik bisa menyala di rumah kita, gas bisa ada pada diri dan di dalam setiap keluarga kita. Itu karena ada pertolongan daripada orang lain. Suatu kita bisa mendapatkan ijazah sekolah, bukankah itu juga karena pertolongan dari orang lain? Guru-guru yang mengajar dan para dosen yang mengajar. Dan kita melihat bahwa itulah yang terjadi sewaktu Allah menciptakan Adam dan tidak ada penolong yang sepadan dengan dirinya. Kemudian Allah memberikan Hawa. Di dalam penciptaan yang terjadi, Tuhan sudah menjadikan setiap kita masing-masing dipanggil untuk saling tolong-menolong. Mengapa Tuhan mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong dan menjadi penolong yang terbaik? Karena Kristus sudah memberikan contoh yang paling luar biasa. Di dalam diri Kristus, di dalam diri Allah tentang prinsip menolong. Dirinya tidak perlu ditolong. Allah adalah pribadi yang tidak perlu dibantu, tidak perlu ditolong. Karena Tuhan tidak kekurangan, Tuhan tidak pernah mengalami kesedihan yang secara manusiawi membutuhkan kebergantungan dari orang lain. Keberadaan Tuhan sungguh-sungguh menjadi omni, disebut dengan omnipoten, maha kuasa, omniscience, maha tahu, dan maha adil, omnipresent. Allah yang maha adil, Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, Allah yang maha segala-galanya. Di dalam diri Allah tidak membutuhkan pertolongan, sehingga Tuhanlah yang menjadi penolong yang terbaik. Itu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pada saat Yesus sebelum meninggalkan dunia ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yang akan menyertai kamu selama-lamanya, itu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus dilambangkan seperti api, Roh Kudus dilambangkan juga seperti angin, dan juga seperti Kristus dilambangkan dengan berbagai macam hal yang kita temukan di dalam perjanjian baru, sebagai pokok anggur, sebagai air hidup, sebagai roti hidup, sebagai gembala. Allah Tritunggalan yang ada di dalam satu hakikat, dalam tiga pribadi, itu menjelaskan tentang Allah yang sangat luar biasa. Sehingga Allah Bapa merencanakan, menciptakan dunia, merencanakan keselamatan. Yesus Kristus melaksanakan, mengeksekusi keselamatan itu. Dan Roh Kudus yang kemudian memberikan penyertaan, kekuatan, penghiburan, sebagai yang disebut dengan roh damai sejahtera, yang seringkali digambarkan sebagai gambaran daripada burung merpati. Bukankah ini sesuatu yang 3 kali lipat penyertaan kebaikan Allah dari Allah Tritunggal yang diberikan kepada setiap kita masing-masing? Di dalam konteks inilah murid-murid tentu sangat terpukul karena guru yang dicintainya akan meninggalkannya. Tapi Tuhan menjanjikan akan ada seorang penolong yang akan mendampingi engkau, yang akan menyertai engkau. Tetapi tugas yang dimintakan oleh Tuhan kepada para murid, hendaklah engkau tetap hidup di dalam kasih dan hidup untuk saling mengasihi. Apa yang dimaksud dengan hidup dalam kasih dan untuk saling mengasihi? Pada prinsipnya adalah kita dipanggil menjadi pribadi yang diciptakan oleh Allah untuk saling tolong-menolong.
Kalau kita memiliki Allah sebagai penolong terbaik, penolong yang sejati, kita dipanggil juga menjadi orang untuk saling tolong-menolong untuk kehidupan kita satu dengan yang lain. Jangan merasa hidup lebih hebat dari orang lain, karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa sanggup hidupnya berdiri sendiri. Kita membutuhkan orang lain, oleh sebab itu apapun keberadaan orang lain, peran dan fungsinya, yang mungkin kelihatannya kecil, tapi itu selalu tindakan-tindakan besar yang akan menolong kita, yang akan membantu kita. Kita tahu dengan jelas dalam sebuah peristiwa yang kita lihat di TikTok, di media sosial, ada orang yang tersedak makanan, itu kemudian mengganggu pernafasannya. Itulah disebut dengan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Kita membutuhkan orang lain. Hidup kita membutuhkan orang lain. Dan orang lain itu adalah yang diciptakan oleh Allah yang namanya manusia. Seluruh makhluk hidup di dalam dunia ini dipanggil oleh Allah setelah diciptakan. Kalau Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama dan kedua, dan Allah menciptakan sedemikian banyak jumlah manusia miliaran di dalam dunia ini, maka prinsipnya sama. Kita dipanggil untuk tolong menolong. Mari kita belajar tatkala kita berumah tangga. Jangan yang terjadi tatkala rumah tangga tentu tidak terdiri sendiri. Ada ayah, ada ibu, ada oma, ada opa. Ada menantu mungkin, ada cucu, ada anak. Dipanggil untuk saling tolong menolong. Bukan untuk saling melukai. Bukan untuk saling menyerang. Bukan saling bertengkar. Bukan ingin saling benar diri sendiri. Karena tidak ada seorang yang benar. Tidak ada orang yang sanggup hidup berdiri dengan dirinya sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Sahabat seperjalanan, kalau kita kemudian memasuki di hari pertama di bulan Februari ini, dan juga bulan kedua di tahun ini, maka siogianya sebagai orang percaya, hidup kita makin hari harus semakin baik. Kalau selama ini hidup kita lebih banyak potensi egoisnya yang lebih dikedepankan, mau menang sendiri, selalu ingin didengarkan, tidak mau mendengarkan orang lain, selalu ingin diikuti, tapi kita tidak pernah mengikuti orang lain, selalu ingin dihargai, tapi kita tidak menghargai orang lain, maka itu menunjukkan sebuah hidup egois. Biarlah kita menolong orang yang luka, kita obati. Orang yang tidak punya pakaian, kita berikan. Orang yang sedang di dalam kesedihan, kita hibur. Orang yang sedang di dalam kondisi kekurangan, kita berikan berkat tatkala kita punya kelebihan. Itulah yang disebut dengan tolong menolong yang ada dalam Matius pasal yang ke-25. Kalau engkau melakukan salah satu yang terkecil dari antara orang ini, engkau sedang melayani aku, engkau sedang mengasihi aku, dan engkau sedang memuliakan diriku sebagai Allah. Sahabat seperjalanan, biarlah kita bertekad, Tuhan ampuni segala dosaku. Kalau selama ini kami lebih banyak menuntut dan tidak memberi, kami lebih banyak meminta dan tidak kemudian berbagi, kami lebih banyak menyalahkan dan tidak mengoreksi diri sendiri. Ampuni, biarlah kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh, yang sebagaimana yang sudah Tuhan ajarkan. Hidup kami bergantung dari pertolongan Tuhan, dan kami dipanggil sebagai orang percaya di dalam komunitas manapun untuk hidup saling tolong menolong, bukan untuk saling menggigit, bukan untuk saling kemudian menekan atau saling berbuat keburukan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.